Ya, pemirsa, pemulihan pasca bencana banjir Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terus dilakukan oleh pemerintah, TNI Polri, bersama juga dengan warga. Progres pemulihan diprioritaskan jalan nasional untuk memulihkan mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi logistik terhadap warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Saat matahari terbenam, gelap total menyelimuti kawasan Gayo Luwes Aceh. Jalan utama yang biasanya terang terlihat lenggang dan gelap. Kondisi ini memaksa warga bertahan dengan penerangan seadanya. Sebagian memanfaatkan baterai sepeda motor sebagai sumber listrik. Sebagian lainnya menyalakan lampu minyak. Banjir bandang dan longsor telah merusak jaringan listrik di 7 kecamatan. Sementara 4 kecamatan lainnya hanya bisa menikmati aliran listrik secara bergilir dengan durasi terbatas setiap hari. Padamnya listrik ini berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, hingga jaringan komunikasi. Warga berharap aliran listrik segera pulih sepenuhnya agar kehidupan pasca bencana bisa kembali normal. Di Kabupaten Gayo Luwes Aceh, Dosaino Arika Ainus melaporkan. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan TNI AL Sibolga turun langsung membantu warga terdampak bencana di Kelurahan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dalam upaya menemukan titik sumber air bersih serta menyalurkan pipa air secara gratis. Kegiatan ini dilaksanakan personel TNI AL bersama masyarakat dengan menyusuri perbukitan dan aliran sungai untuk menentukan titik sumber mata air yang layak digunakan sekaligus menetapkan jalur pipanisasi menuju permukiman warga. Upaya ini untuk memulihkan akses air bersih yang sempat terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Sementara di Sumatera Barat, progres pemulihan tahap awal Jalan Nasional Lintas Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang akhir November 2025 hampir rampung sepenuhnya. Proyek ini menjadi prioritas pemerintah pusat karena jalur Lembah Anai merupakan akses strategis penghubung Kota Padang dan Bukit Tinggi, serta untuk memulihkan mobilitas masyarakat dan mendukung distribusi logistik terutama menjelang akhir tahun. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Barat menegaskan pekerjaan lanjutan ditargetkan selesai paling lambat Juli 2026 sekaligus mengembalikan konektivitas vital antar wilayah. Selain itu, akibat dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Gayo Luwes membuat sejumlah akses jalan dan jembatan penghubung terputus. Hal ini mengakibatkan terhentinya alat transportasi dan membuat warga kesulitan mendapatkan gas LPG untuk memasak di Desa Berhut, Kecamatan Terangut. Sejak banjir bandang di Kabupaten Gayo Luwes Aceh pada Rabu 26 November 2025 lalu melumpuhkan ekonomi bahkan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Warga harus memasak menggunakan kayu. Selain itu, warga juga mengeluhkan penerangan yang hingga kini belum dapat dirasakan sejak banjir bandang yang menimpa wilayah ini. Baik, Ayah dan juga pemirsa, kita awali informasi di Sindo Today hari ini di mana sebuah bus mengalami kecelakaan tunggal di ruas Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang pada dini hari tadi. Ya, dari 34 penumpang, pemirsa 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Bus Cahaya Trans bernomor polisi B7201EV ini mengalami kecelakaan tunggal di ruas Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang pada dini hari tadi. Sebelum terjadi kecelakaan, bus jurusan Bogor Yogyakarta itu melaju dengan kecepatan tinggi. Saat memasuki tikungan jalur penghubung Exit Tol Krapyak, bus menabrak pembatas jalan. Benturan keras ini menyebabkan puluhan penumpang mengalami luka. Petugas gabungan yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi para korban ke sejumlah rumah sakit. Dari data sementara, 34 penumpang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. 19 orang selamat, sementara 15 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia.
kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan satu unit bis di Simpang Susun, exit tol Krapia, Kota Semarang pada hari ini, Senin, tanggal 22 Desember, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis bahwa bis tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terbalik. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, di sini ada pihak kepolisian, Jasa Marga, Dinas Kesehatan, dan PMI telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Diduga korsleting listrik 14 rumah di Kapuk Muara, Jakarta Utara ludes terbakar. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda 14 rumah semi permanen di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Minggu pagi. Diduga kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah kemudian merambat ke sejumlah rumah lainnya. Petugas yang dibantu warga sempat kesulitan memadamkan api karena banyak bahan material mudah terbakar. Kobaran api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 9 mobil damkar dan 45 petugas dikerahkan ke lokasi. Masih dalam tahap penyidikan, dugaan sementara yang kami dapatkan konsleting listrik. Ada berapa rumah Pak yang terbakar? Untuk jumlah rumah di TKP terdeteksi 14 rumah. 3 warga dibawa ke puskesmas usai menderita luka bakar. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kayu gelondongan masih tergeletak di depan pesantren Darul Musyrikin di Desa Menanggini, Aceh Tamiang. Bangunan pesantren ini menjadi benteng bagi warga desa Tanjung Karang saat bencana banjir bandang menerjang.